Air mata Sinta tidak mengalir. Rasa sakitnya terlalu besar, terlalu dingin untuk ditumpahkan menjadi air mata. Ini bukan perselingkuhan sesaat, ini adalah pernikahan kedua yang terencana dengan matang, tersembunyi di balik fasad kehidupan mereka yang mewah. Jangan lewatkan detail yang mengejutkan. Yuk, ikuti kisahnya berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen sudah sampai mana video ini ya. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, sama intensnya dengan gelisah yang mulai menggerogoti hati Sinta belakangan ini. Di ruang makan mewah mereka, yang didominasi marmer Italia dan lampu kristal minimalis, segala sesuatu tampak sempurna. Sinta, direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, memiliki kecerdasan dan gaya yang membuat iri banyak orang. Di sampingnya, duduk Arif, suaminya, seorang eksekutif sukses yang selalu terlihat rapi, karismatik, dan, sampai 6 bulan terakhir, begitu memujanya. Namun, kesempurnaan itu kini terasa seperti lapisan gula tipis di atas kue yang sudah basi. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Sinta, menggeser piring steak wagyu Arif yang baru tersentuh sedikit. Suara Sinta terdengar tenang, tetapi matanya mengunci mata suaminya, mencari celah di benteng pertahanan Arif. Arif tersentak sedikit, buru-buru menaruh garpu peraknya. "Tentu, sayang. Hanya sedikit stres di kantor. Proyek besar di Surabaya itu benar-benar menguras energi." "Surabaya lagi?" Sinta tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Sudah 3 kali dalam 2 bulan kamu menyebut Surabaya. Terakhir kali, kamu pulang dan bilang proyeknya ditunda." Arif tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. "Ya, begitulah namanya korporasi, sayang. Dinamis. Harus siap maju mundur. Aku janji, minggu depan kita luangkan waktu seharian penuh, ya?" "Spade." Jawaban itu selalu sama. Janji manis, kompensasi materi, dan pengalihan isu. Dulu, Sinta akan langsung meleleh. Kini, ia hanya merasakan mual. Sejak 6 bulan lalu, kehidupan Arif seperti diatur oleh jam yang berbeda. Jam kerjanya membengkak dari pukul 8 pagi hingga hampir tengah malam. Jika dulu ponsel Arif bebas tergeletak di mana saja, kini benda itu selalu menempel di tangannya atau terkunci di brankas digital dengan kata sandi baru. Malam itu, setelah Arif pamit untuk menyelesaikan beberapa email penting di ruang kerjanya, Sinta duduk sendirian di sofa. Ia teringat kejadian 3 hari lalu. Arif sedang terburu-buru menuju bandara. Dalam kepanikannya, ia menjatuhkan jas mahalnya ke lantai. Sinta, secara refleks, memungutnya dan hendak melipatnya. Di saku jas dalam yang tersembunyi, ia merasakan lipatan kertas. Bukan memo kantor, bukan kartu nama klien. Itu adalah kwitansi. Sinta menarik napas dalam-dalam, mengingat detail yang membakar ingatannya. Kwitansi itu dari sebuah toko khusus, jauh di pinggiran Bogor, yang menjual barang-barang perlengkapan bayi eksklusif. Bukan popok, bukan botol susu, tapi sebuah karsit mewah dengan merek premium yang harganya setara dengan cicilan bulanan sebuah mobil. Mereka belum punya anak, dan Sinta tahu Arif tidak pernah memberikan hadiah semahal itu kepada keponakannya. Yang membuat Sinta terperosok ke jurang kecurigaan adalah tanggal pembeliannya 2 minggu yang lalu. Pada hari itu, Arif berdalih harus mengurus properti aset perusahaan di luar kota. Sinta bangkit, berjalan perlahan menuju kamar tidur utama. Ia menatap Arif yang sedang menelepon dengan suara pelan di balkon, membelakanginya. Gerakan bibir Arif tidak sinkron dengan narasi bisnis yang biasa ia dengar. Sinta mendengar sepatah kata,
"Jangan khawatir, Dewi, aku akan segera transfer uangnya untuk kebutuhan Daffa bulan ini." Daffa. Nama itu menampar Sinta tanpa suara. Daffa. Siapa Daffa? Itu bukan nama anak dari rekan kerja atau mitra bisnis manapun yang ia kenal. Sinta kembali ke ruang kerjanya. Ia menarik napas. Ia tidak boleh bertindak bodoh dan emosional. Ia adalah Sinta. Ia harus berpikir. Ia harus merencanakan. Ia harus menjadi detektif bagi pernikahannya sendiri. Sinta menghabiskan beberapa hari berikutnya seperti mata-mata di rumahnya sendiri. Ia mencoba berbagai kombinasi untuk membuka ponsel Arif. Tanggal ulang tahun Sinta, gagal. Tanggal pernikahan, gagal. Bahkan tanggal ulang tahun Ibu Arif, gagal. Arif telah menciptakan benteng digital yang sempurna. Ini bukan hanya perselingkuhan, ini kehidupan ganda. Gumam Sinta pada dirinya sendiri sambil menatap foto pernikahannya yang megah. Wajah Arif di foto itu tampak begitu tulus, begitu mencintai. Bagaimana mungkin ia adalah pembohong yang sama? Sinta menyadari bahwa jika ia tidak bisa menembus benteng yang baru, ia harus mencari sisa-sisa benteng yang lama. Ia teringat laptop lama Arif yang kini hanya digunakan untuk menonton film. Laptop itu sudah usang, tetapi mungkin saja masih terhubung dengan akun-akun lama. Malam berikutnya, saat Arif lembur lagi, kali ini, ia mengaku harus ke Bandung. Sinta menyalakan laptop tua itu. Syukurlah, ada satu akun email lama yang masih login. Itu adalah akun yang digunakan Arif saat awal-awal mereka berpacaran. Sinta mulai menjelajahi kotak masuk. Ribuan email tentang promosi dan sampah digital. Ia memfilter pencarian dengan kata kunci yang paling ia benci. Anak, biaya, rumah. Dan di sanalah, sebuah thread muncul, tertanggal 5 tahun lalu, lama sebelum kecurigaan Sinta muncul, bahkan mungkin terjadi saat mereka masih bertunangan. Subjek, keputusan final pembelian rumah KPR. Pengirim, Arif. Isi email, kepada sebuah agen properti di pinggiran kota. Selamat pagi, Pak Rahmat. Saya sudah setuju dengan skema KPR-nya. Tolong pastikan dokumen kepemilikan dibuat atas nama saya dan Dewi. Saya tidak mau ada masalah di kemudian hari. Rumah ini akan jadi kejutan sempurna untuk Dewi dan Daffa kecil kami. Saya harap semua bisa beres sebelum ulang tahun Daffa yang pertama. Alamatnya di klaster Anggrek Blok C12, ya. Napas Sinta tercekat. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia harus memegang laptop dengan kedua tangan. Bukan hanya kwitansi karsit dan nama Daffa yang ia dengar samar-samar. Tetapi kini ada nama Dewi, dan yang lebih parah, thread ini menunjukkan bahwa kebohongan ini sudah berlangsung 5 tahun, jauh sebelum dia mulai merasa curiga. Air mata Sinta tidak mengalir. Rasa sakitnya terlalu besar, terlalu dingin untuk ditumpahkan menjadi air mata. Ini bukan perselingkuhan sesaat, ini adalah pernikahan kedua yang terencana dengan matang, tersembunyi di balik fasad kehidupan mereka yang mewah. Sinta membuka aplikasi peta digital. Ia memasukkan alamat, klaster Anggrek Blok C12. Lokasinya benar-benar jauh dari pusat kota, sebuah perumahan sederhana, kontra 180 derajat dengan rumah mewah mereka. Itu adalah lokasi yang sempurna untuk menyembunyikan sebuah rahasia. Sinta kemudian mencari nama Dewi di mesin pencari. Ia menemukan satu profil media sosial yang terkunci, tetapi ada foto profil kecil yang menampilkan seorang wanita manis, tersenyum, dengan seorang balita laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengan Arif. Balita itu pasti Daffa. Usia anak itu di foto tampak sekitar 4 tahun.
Ini cocok dengan timeline email yang ia temukan. Malam itu, Sinta tidak tidur. Ia menyalin semua korespondensi, memfoto layar laptop sebagai bukti cadangan, dan mencetak kwitansi toko bayi itu. Otaknya bekerja seperti mesin yang baru saja diprogram ulang, membuang semua emosi dan fokus pada satu tujuan, membongkar kebohongan Arif dan mendapatkan keadilan. Keesokan paginya, Sinta menelepon kantornya dan mengajukan cuti mendadak selama 3 hari dengan alasan kesehatan. Tujuannya hanya satu, klaster anggrek blok C12. Sinta memacu mobil hatchback lamanya, mobil yang ia beli sebelum menikah dan tidak pernah dijual, yang kini menjadi aset tak ternilai, melintasi jalan tol menuju Bogor. Ia sengaja tidak menggunakan mobil mewah dari Arif. Sinta tahu, di klaster anggrek, mobilnya yang sederhana justru tidak akan menarik perhatian. Ia menanggalkan semua atribut direktur pemasarannya. Rambutnya dikuncir ekor kuda, wajahnya polos tanpa makeup tebal, dan ia mengenakan kemeja longgar serta celana jin. Penampilannya adalah seorang wanita biasa yang sedang mencari alamat atau mengunjungi kerabat. Ia bahkan membawa peta kertas usang sebagai alibi, seolah-olah GPS di ponselnya sedang bermasalah. Sekitar pukul 11 siang, Sinta tiba di kawasan klaster anggrek. Suasananya jauh berbeda dari kompleks perumahan mereka yang dijaga ketat. Di sini, gerbangnya terbuka, anak-anak berlarian bebas, dan aroma masakan rumahan tercium di udara. Sebuah kehidupan sederhana, nyata, dan, ironisnya, jauh dari kepura-puraan yang ia jalani di Jakarta. Sinta memarkir mobilnya di sudut jalan, beberapa blok dari blok C. Ia menunggu. Firasatnya mengatakan bahwa Arif tidak akan datang pagi-pagi sekali. Ia pasti menunggu hingga jam makan siang atau sore hari, saat ia berdalih rapat di luar kota kepada klien resminya. Pukul 15. Sebuah mobil sedan berwarna gelap memasuki klaster. Sinta segera merunduk. Mobil itu bukan mobil harian Arif, tetapi mobil dinas yang sering ia gunakan untuk perjalanan jarak jauh. Sinta mengenali plat nomornya. Jantung Sinta berdebar kencang, menabuh genderang pengkhianatan di dadanya. Mobil itu melambat, lalu berhenti tepat di depan rumah bernomor C12. Arif keluar dari mobil. Ia tidak mengenakan jas mahal atau dasi. Ia hanya memakai kemeja polo berwarna biru laut dan celana bahan yang santai. Wajahnya, memancarkan kelegaan yang tidak pernah Sinta lihat saat ia pulang ke rumah mereka. Wajah itu berseri, santai, dan penuh kebahagiaan. Itu adalah wajah suami yang kembali ke sarangnya. Arif tidak langsung masuk. Ia berdiri di teras, mengetuk pintu, lalu menyunggingkan senyum lebar ketika pintu dibuka. Sinta tidak bisa melihat siapa yang membukanya, tetapi ia melihat gestur lembut Arif saat memasuki rumah, seolah semua beban pekerjaan dan kebohongan Jakarta telah terlepas begitu ia melangkahkan kaki ke klaster anggrek. Sinta bertahan di mobil, menatap C12 yang kini menjadi pusat penderitaannya. Ia harus menunggu sampai ia mendapatkan bukti visual tak terbantahkan. Ia harus melihat Dewi dan Dava bersama Arif. Matahari mulai terbenam, menyisakan bias oranye yang hangat. Lampu-lampu rumah di klaster anggrek mulai menyala. Sinta melihat lampu kuning hangat menyala di ruang keluarga C12. Sinta memegang ponselnya erat-erat. Jari-jarinya sudah siap di tombol rekam. Ini adalah momen yang paling menyakitkan, puncak dari misi pengintaiannya. Ia keluar dari mobil, berjalan pelan, berpura-pura sedang mencari sesuatu di semak-semak. Saat ia mendekati C12, ia memperlambat langkahnya. Jendela rumah itu tidak tertutup tirai tebal,
memberikan pandangan yang sangat jelas ke dalam. Di sana, di ruang keluarga, Arif sedang duduk di lantai. Di pangkuannya, duduk seorang anak laki-laki dengan pipi gembul dan rambut hitam, Daffa. Daffa tertawa terbahak-bahak saat Arif pura-pura menjatuhkannya ke sofa. Tawa Arif tulus, nyaring, penuh kasih sayang seorang ayah. Tawa itu tidak pernah ia dengar selama 5 tahun pernikahan mereka. Lalu, Dewi muncul. Wanita itu muda, sederhana, dengan wajah yang manis dan berseri. Ia mengenakan celemek bermotif bunga dan membawa 2 cangkir teh. Ia menyajikan teh itu kepada Arif, dan Sinta melihat Dewi memberikan sebuah sentuhan, ciuman ringan, di pipi Arif. Sentuhan yang cepat dan akrab, sentuhan yang hanya ada antara suami dan istri. Dewi duduk di sebelah Arif. Mereka berbicara, sesekali Arif mengacak rambut Dewi. Daffa lalu merangkak ke tengah, dan mereka bertiga, sebuah unit, sebuah keluarga, berpelukan dalam tawa. Sinta melihat tangan Arif melingkari bahu Dewi dan kepala Daffa. Keluarga itu bukan palsu. Mereka nyata. Mereka hidup di bawah ilusi yang diciptakan Arif. Sinta mengangkat ponselnya. Tangannya bergetar hebat, tetapi ia menstabilkannya. Ia merekam setiap tawa, setiap pelukan, setiap sentuhan yang merampas kebahagiaan dan kebenaran darinya. Video itu adalah bukti, tetapi juga adalah saksi bisu atas kematian pernikahannya. Sinta melihat jari Dewi. Ada sebuah cincin emas polos melingkar di sana. Itu bukan cincin tunangan yang Arif berikan padanya, tetapi itu adalah cincin pernikahan. Dunia Sinta runtuh, bukan dengan ledakan, melainkan dengan keheningan yang mematikan. Ia segera berbalik, berlari kembali ke mobil. Di dalam mobil, ia membiarkan air mata akhirnya tumpah, bersamaan dengan rasa marah yang mendidih. Rasa sakit itu bukan lagi kecurigaan, tetapi kepastian. Suaminya bukan sekadar berselingkuh, suaminya telah menjalani kehidupan lain, memiliki istri lain, dan seorang anak, selama 5 tahun, sebuah kebohongan yang jauh lebih besar dan kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Sinta mengemudi pulang dalam kegelapan. Ia harus kembali ke rumah marmernya, menghapus air mata, dan mengenakan kembali topeng istri yang sempurna. Arif dijadwalkan kembali dari Bandung besok pagi. Dan Sinta harus siap, dengan bukti di tangannya, untuk memulai perang. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyusun rencana pertemuannya dengan Dewi. Ia memutuskan bahwa ia harus menghadapi korban kedua sebelum menghadapi si pembohong utama. Sinta kembali ke klaster anggrek 2 hari kemudian, setelah memastikan Arif benar-benar kembali ke Jakarta dan sibuk di kantornya. Ia tahu Arif tidak akan kembali ke Bogor hari itu. Sinta sudah memantau rutinitas Dewi melalui media sosial yang ia intip dari akun palsu. Pagi hari adalah waktu Dewi membawa Daffa ke taman bermain komplek. Sinta tiba di taman bermain pada pukul 10 pagi. Ia duduk di bangku taman yang dikelilingi pohon rindang, berpura-pura membaca majalah bisnis, sementara matanya fokus mencari Dewi. Tak lama kemudian, Dewi muncul. Ia mendorong kereta dorong, di mana Daffa yang berusia 4 tahun berjalan di sampingnya sambil membawa bola. Dewi terlihat lembut dan sabar saat Daffa merengek meminta es krim. Sinta melihat keaslian dalam interaksi mereka. Ia melihat sosok ibu dan istri yang baik, yang juga merupakan korban dari kebohongan yang sama kejamnya. Rasa benci Sinta perlahan berganti menjadi empati yang menusuk. Sinta bangkit. Jantungnya berdetak kencang seperti akan meledak, tetapi ia memaksakan kakinya melangkah. Ia mendekati area jungkat-jungkit, di mana Dewi sedang mengawasi Daffa.
Maaf, permisi, sapa Sinta dengan suara yang tenang, nyaris asing di telinganya sendiri. Anak Anda lucu sekali. Rambutnya tebal. Dewi menoleh, matanya yang teduh memandang Sinta dengan ramah. Oh, terima kasih. Namanya Daffa. Agak bandel memang, katanya sambil tersenyum malu-malu. Daffa, nama yang bagus, ujar Sinta, menelan ludah pahit. Ia duduk di bangku di samping Dewi, mencoba bersikap santai. Saya Sinta. Saya, kebetulan baru saja pindah ke kompleks sebelah. Sedang mencari udara segar saja. Mereka berbasa-basi sebentar tentang harga sayuran dan keramaian komplek. Sinta merasa seperti sedang berakting dalam drama paling menyedihkan dalam hidupnya. Lalu, Sinta mengambil napas. Ini saatnya. Ia harus menjatuhkan bom ini dengan hati-hati. Maaf, saya harus jujur, kata Sinta, menoleh dan menatap mata Dewi dalam-dalam. Ekspresi Sinta berubah serius. Saya tidak pindah. Saya di sini karena saya mencari seseorang. Seseorang yang sangat penting bagi saya. Kening Dewi berkerut, kebingungan tergambar jelas. Siapa? Mbak Sinta? Mungkin saya bisa bantu. Sinta menarik napas. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri, menampilkan foto pernikahan mereka yang selama ini ia sembunyikan. Foto dirinya mengenakan gaun pengantin mahal, tersenyum bahagia di samping Arif. Apakah Anda mengenali pria ini? Tanya Sinta, suaranya bergetar tipis. Mata Dewi melebar. Senyumnya lenyap. Wajahnya langsung pucat, seolah darahnya ditarik paksa dari seluruh tubuhnya. Ia menatap foto itu, lalu menatap Sinta. Ini suamiku, bisik Dewi, suaranya nyaris hilang. Ia menyentuh layar ponsel Sinta dengan jari yang gemetar. Ini Mas Arif. Kamu siapa? Kenapa kamu punya foto ini? Sinta menutup ponselnya, mengembalikannya ke tas. Ia menatap Dewi dengan tatapan penuh kepedihan. Saya adalah Sinta. Saya adalah istri sah Arif yang menikah dengannya 5 tahun lalu di Jakarta, di hadapan hukum, keluarga, dan Tuhan. Dan sepertinya, saya adalah istri pertamanya. Dunia Dewi runtuh. Air mata yang tak terbendung langsung membasahi pipinya. Tangannya menangkup mulut, menahan jeritan yang mungkin akan mengejutkan Daffa yang sedang asyik bermain pasir. Dewi bukan lagi wanita ramah yang tadi tersenyum. Ia adalah wanita yang baru saja ditampar kenyataan. Tidak mungkin. Dewi menggeleng keras, air matanya jatuh ke atas pipi Daffa yang berpasir. Dia bilang padaku, dia bilang dia duda. Dia tunjukkan surat cerai palsu. Kami menikah siri, tapi dia berjanji akan meresmikan setelah semua masalah hartanya beres. Sinta mengulurkan tangannya, menyentuh lengan Dewi yang dingin. Percayalah, saya juga korban. Dan saya punya semua bukti bahwa dia telah membohongi kita berdua selama 5 tahun. Tentang rumah ini, tentang Daffa, tentang janji-janji palsu. Sinta mengantar Dewi dan Daffa ke sebuah kafe kecil di luar komplek, jauh dari pandangan tetangga. Daffa, yang lelah bermain, tertidur pulas di pangkuan Dewi. Dewi masih sesekali terisak, wajahnya memerah, tetapi ada api kemarahan baru yang mulai menyala di matanya. Jadi, selama ini, dia membangun rumah ini, membesarkan Daffa, sambil pulang ke rumahmu setiap malam, tanya Dewi, suaranya serak. Ya, jawab Sinta singkat. Dia tidur di kamarku. Makan di meja makanku.
Dia bahkan membeli karsit mewah untuk Daffa minggu lalu, sambil berdalih ada rapat mendadak di luar kota denganku. Dia membaginya waktu, uang, dan hidupnya. Sinta kemudian menunjukkan video dari ponselnya. Video Arif tertawa riang, berpelukan dengan Daffa dan Dewi di ruang keluarga C12. Lalu, ia menunjukkan bukti paling meyakinkan, email KPR 5 tahun lalu, yang secara jelas menyebut nama Dewi dan Daffa dan menyatakan bahwa Arif tahu betul bahwa ia sedang membeli rumah untuk keluarga barunya. Lihat, Dewi, Sinta menunjuk tanggal di email. Ini terjadi saat aku dan Arif sedang mempersiapkan pernikahan kami. Dia sudah merencanakan kehidupan ganda ini sebelum dia mengucapkan janji setia di hadapan keluargaku. Kau dan aku sama-sama ditipu. Kau adalah korban dari janji siri yang dipermainkan, dan aku adalah korban dari pernikahan sah yang dihancurkan. Dewi memejamkan mata, memeluk Daffa erat-erat. Ia merasakan sakit yang lebih besar dari patah hati, rasa malu karena telah hidup dalam kebohongan yang manis selama bertahun-tahun, membangun rumah tangga di atas puing-puing pernikahan orang lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Daffa, dia anakku. Dia pantas mendapatkan ayah yang jujur, kata Dewi terputus-putus. Dan Daffa pantas mendapatkan tunjangan dan pengakuan yang sah dari ayahnya. Dan kita berdua pantas mendapatkan keadilan, tegas Sinta, kini suaranya terdengar dingin dan tajam, seperti direktur pemasaran yang kembali beraksi. Kau dan aku tidak boleh saling membenci. Kita harus bersatu, melawan sumber dari masalah ini. Sinta merentangkan tangannya di atas meja. Dewi, lupakan status istri pertama atau kedua. Kita adalah dua wanita yang dikhianati oleh pria yang sama. Kalau kita berpisah, dia akan mudah membujukmu, memanipulasiku. Tapi jika kita berdua berdiri bersama, dengan semua bukti ini, dia tidak akan bisa lari. Dewi menatap mata Sinta, mencari keyakinan. Ia melihat ketulusan dan kekuatan yang besar di sana. Ia mengangguk pelan. Aku mau. Apa yang harus kita lakukan? Kita atur panggung konfrontasi. Sinta menyeringai, senyum pertama yang tampak jahat sejak ia menemukan kebohongan itu. Kita libatkan pengacaraku, dan kita panggil Arif. Kali ini, tidak akan ada Bandung atau Surabaya. Tidak ada lagi kebohongan. Dia akan menghadapi kita, kedua istrinya, secara bersamaan. Malam itu, Sinta dan Dewi, dua wanita dari dunia yang berbeda yang disatukan oleh pengkhianatan, menyusun rencana detail untuk mengakhiri drama 5 tahun Arif. Mereka sepakat untuk bertemu kembali 2 hari lagi, bersama pengacara Sinta, untuk mempersiapkan berkas dan strategi konfrontasi. Aliansi telah terjalin. Sinta menghabiskan sore itu dengan mempersiapkan perangkapnya. Ia mengirim pesan singkat kepada Arif, mengajaknya makan malam romantis untuk merayakan kesuksesan proyek Surabaya yang akhirnya selesai. Sinta memesan catering mewah, menyiapkan sebotol anggur merah termahal, dan menyalakan lilin. Rumah itu tampak seperti tempat untuk rekonsiliasi, bukan untuk eksekusi. Arif pulang pukul 8 malam, terlihat lelah namun lega. Ia tersenyum, mencium kening Sinta yang tampak anggun dengan gaun malamnya. Wow, sayang. Kejutan yang indah sekali. Aku benar-benar membutuhkan ini setelah berhari-hari berjibaku di luar kota, kata Arif, suaranya dipenuhi rasa bersalah yang tersembunyi. Duduk, Mas. Aku sudah siapkan wine kesukaanmu, jawab Sinta dengan senyum palsu yang sempurna. Mereka duduk. Sinta berbasa-basi, menanyakan tentang perjalanan bisnisnya, mendengarkan kebohongan Arif yang diceritakan dengan lancar.
Sinta menunggu. Pengacara pribadinya, Bu Sandra, sudah bersembunyi di ruang kerja, dan Dewi berada di mobil di luar gerbang, siap menunggu kode. Setelah Arif meneguk separuh gelas wine-nya, Sinta meletakkan garpu peraknya dengan bunyi yang keras. Wajahnya seketika berubah, dari istri yang memuja menjadi hakim yang dingin. Mas, aku tahu proyek Surabaya tidak pernah ada. Dan Bandung juga hanya nama kode. Sinta memulai, suaranya rendah dan terkontrol, jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Arif tertawa canggung. Apa maksudmu, sayang? Tentu saja ada. Aku bisa tunjukkan. Jangan berbohong lagi, Mas. Aku lelah, potong Sinta tajam. Ia mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di tengah meja. Di layar ponsel, terpampang jelas video Arif yang sedang memeluk Dewi dan Dava di klaster Anggrek Blok C12. Wajah Arif memucat, matanya melebar tak percaya. Anggurnya tumpah sedikit ke taplak meja. Sinta, apa-apaan ini? Kamu menyewakan mata-mata. Tidak, Mas. Aku hanya menyalakan otakku dan mencari jejak digital yang kau tinggalkan. Sinta bangkit, berjalan ke laci penyimpanan di ruang tamu. Ia kembali dengan setumpuk berkas. Ini kwitansi karsit Dava yang kau beli saat kau bilang sibuk di kantor. Dan ini, email KPR 5 tahun lalu, di mana kau merencanakan keluarga keduamu saat kita sedang memilih cincin pernikahan. Arif panik. Ia berdiri, mencoba merebut ponsel itu, tetapi Sinta menjauh. Sinta, dengarkan aku. Ini bisa dijelaskan. Dia wanita yang membutuhkan, dan Dava adalah. Tiba-tiba, pintu ruang kerja Sinta terbuka. Bu Sandra, pengacara Sinta, melangkah keluar dengan mat tebal di tangan. Maaf mengganggu drama keluarga Anda, Pak Arif. Saya Sandra, pengacara Nyonya Sinta, ujar Bu Sandra dengan nada profesional yang dingin. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kebohongan Anda sudah berakhir. Nyonya Sinta tahu segalanya, dan kami punya bukti yang lebih dari cukup untuk tuntutan pidana dan perdata. Sebelum Arif sempat merespons kehadiran Bu Sandra, pintu utama terbuka lagi. Dewi masuk. Ia tidak lagi menangis, ia berdiri tegak, matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Jangan coba-coba bilang padanya bahwa Dava bukan darah dagingmu, Mas, kata Dewi, suaranya tegas. Aku tahu, dan kami berdua tahu. 5 tahun aku hidup di balik bayangan, dan 5 tahun dia hidup dalam kebohonganmu. Sekarang, ini selesai. Arif tersudut. Dihadapkan oleh 2 wanita yang dikhianati dan seorang pengacara, benteng arogansinya runtuh. Ia menjerit frustrasi, memukul meja makan. Kalian bersekongkol. Kalian berdua. Dewi, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami, Mas? Balas Dewi, air mata muncul lagi, tetapi kali ini adalah air mata kekuatan. Sinta tidak memberikan kesempatan Arif untuk memanipulasi. Bu Sandra, jelaskan tuntutan kita. Bu Sandra melangkah maju. Nyonya Sinta menuntut cerai dengan hak asuh penuh atas harta Gonogini. Nyonya Dewi menuntut pengakuan Dava secara hukum dan tunjangan anak yang layak. Kami tidak menginginkan persetujuan Anda. Kami hanya ingin tanda tangan Anda pada dokumen ini malam ini. Jika tidak, kami akan membawa semua bukti ini, termasuk video perselingkuhan dan penipuan Anda, ke pengadilan dan media. Arif menatap kedua wanita itu, melihat tekad baja di mata mereka. Ia tahu, permainan sudah berakhir.
Arif meninggalkan rumah itu, bukan dengan jas mahalnya, melainkan dengan kehancuran harga diri. Ia menolak menandatangani surat-surat itu dan mengancam akan melawan. Namun, ia pergi dengan mengetahui bahwa Sinta memegang semua kendali. Malam itu juga, Sinta membuat panggilan yang paling sulit kepada orang tuanya. Ayah, Ibu. Arif punya istri lain dan seorang anak berusia 4 tahun. Dia sudah membohongiku selama 5 tahun, kata Sinta di telepon, suaranya tenang, membuat fakta keji itu terdengar seperti laporan cuaca. Ibunya, Nyonya Ambar, terisak histeris. Ya Tuhan, Sinta. Bagaimana bisa? Ibu sudah curiga dengan perjalanan bisnisnya. Nyonya Ambar, seorang ibu rumah tangga yang sangat mencintai menantunya, merasa dikhianati. Ia segera menawarkan dukungan penuh dan meminta Sinta kembali ke rumah mereka. Ayahnya, T.N. Hartono, seorang pengusaha konservatif, bereaksi berbeda. Sinta, tenang. Jangan buat masalah ini menjadi skandal. Kita harus menjaga nama baik. Kamu yakin harus bercerai? Cobalah selesaikan secara damai. Pikirkan karir Arif dan juga reputasi kita. Sinta menegaskan keputusannya. Reputasi apa, yah? Aku yang menjadi korban penipuan selama 5 tahun. Aku akan bercerai. Dan aku tidak akan damai. Akhirnya, T.N. Hartono setuju, tetapi dengan syarat Sinta harus menangani proses hukum secara diam-diam. Sementara itu, Dewi juga menghadapi kekacauan di rumahnya. Tetangga yang melihat mobil Sinta atau Bu Sandra mulai berbisik. Dewi, dengan dukungan mental dari Sinta, memutuskan untuk jujur kepada beberapa kerabat dekatnya, menjelaskan bahwa ia adalah korban penipuan pernikahan. Langkah Sinta berikutnya adalah menghubungi keluarga Arif. Melalui Bu Sandra, Sinta mengirimkan salinan singkat dari bukti perselingkuhan dan email KPR kepada Ibunda Arif. Reaksi Ibunda Arif adalah yang paling dramatis. Beliau adalah wanita terpandang yang selalu membanggakan Sinta sebagai menantu yang cerdas dan berkelas. Kabar itu membuatnya pingsan. Ketika sadar, ia menolak bertemu Arif dan menelepon Sinta sambil menangis. Sinta, maafkan anakku. Ibu tidak pernah tahu. Ibu malu. Lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Ibu akan berdiri di pihakmu, janji Ibunda Arif. Keluarga Arif yang lain bereaksi dengan syok, beberapa menyalahkan Sinta karena tidak memberinya anak dan mendorongnya untuk poligami, tetapi sebagian besar menyalahkan Arif karena tindakannya yang tidak jujur. Jaringan dukungan Arif mulai runtuh. Dengan dukungan Ibunda Arif dan keluarganya sendiri, Sinta dan Dewi, bersama Bu Sandra, mempercepat proses pengajuan gugatan cerai Sinta dan gugatan pengakuan anak oleh Dewi. Proses hukum dimulai. Sinta tahu, Arif akan melawan dengan segala cara. Arif, dengan amarah dan arogansi yang tersisa, membalas gugatan cerai Sinta dan gugatan pengakuan anak Dewi. Ia menyewa pengacara terkemuka di Jakarta, Bapak Adrian, yang dikenal karena keahliannya dalam membalikkan kasus dengan taktik agresif dan manipulatif. Arif, yang kini tinggal di apartemen sewaan, bersumpah untuk mempertahankan setiap aset dan menyangkal bahwa Dava adalah putranya demi menyelamatkan reputasinya yang mulai tercoreh. Tuduhan poligami ini tidak berdasar, Pak Adrian, kata Arif, suaranya dipenuhi kebencian terhadap Sinta. Pernikahan siri dengan Dewi tidak sah secara hukum negara. Dan anak itu, saya hanya membantu tunjangan saja. Itu bukan anak saya. Bapak Adrian, seorang pria paruh baya yang tenang dan tajam, hanya mengangguk. Fokus kita adalah pada aset, Pak Arif.
kami akan mendiskreditkan bukti digital mereka. Kami akan tunjukkan bahwa Nyonya Sinta cemburu dan ingin balas dendam. Tuan, kita akan bersidang. Sementara Arif menyusun kebohongannya di balik meja pengacara, Sinta dan Dewi justru semakin menguatkan aliansi mereka. Sinta telah mengizinkan Dewi dan Dava pindah sementara ke salah satu properti investasinya yang kosong. Kita tidak akan membiarkan Arif memanipulasi lagi, tegas Bu Sandra, yang kini bekerja seperti seorang jenderal perang. Sinta, posisimu sangat kuat. Dewi, kita ajukan tes DNA sukarela untuk Dava sebagai bukti utama. Begitu Dava diakui, kita bisa tuntut tunjangan yang adil. Sidang pertama berlangsung tegang. Arif tampil dengan jas custom mahal, berusaha memancarkan aura kejayaan yang tak tersentuh. Sinta tampil dengan gaya profesional, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang baru. Dewi duduk di samping Sinta, mengenakan pakaian sederhana yang bersih, kontras mencolok dengan keglamoran Sinta, tetapi keberadaan mereka berdua di sisi yang sama adalah pemandangan paling menusuk bagi Arif. Bapak Adrian memulai dengan serangan, menuduh Sinta melanggar privasi, melakukan pengintaian ilegal, dan bahwa ia menolak memiliki anak sehingga Arif tertekan. Ketika giliran Bu Sandra, ia tidak banyak bicara. Ia hanya menolak semua tuduhan itu dengan kepala dingin. Yang mulia, ujar Bu Sandra dengan suara lantang, kami tidak akan membuang waktu. Kami memiliki bukti tak terbantahkan yang menunjukkan penipuan berlapis, pelanggaran hak asasi suami istri, dan pengabaian tanggung jawab anak oleh Tuan Arif. Bu Sandra memproyeksikan bukti-bukti di layar, email KPR, kwitansi karsit, dan yang paling menghancurkan, video Arif berpelukan dengan Dewi dan Dava. Kemudian, Bu Sandra mengajukan bukti baru, hasil tes DNA Dava yang telah dilakukan Dewi secara rahasia. Hasilnya, yang mulia, Bu Sandra menyerahkan amplop itu kepada hakim, menunjukkan probabilitas 99,99% bahwa Tuan Arif adalah ayah biologis dari Dava. Tuan Arif, silakan lihat. Apakah Anda masih akan menyangkal? Arif terdiam. Wajahnya yang semula angkuh kini kuyu dan pucat. Ia hanya bisa menggeleng tak berdaya. Bapak Adrian membanting pulpennya ke meja, mengetahui bahwa permainan sudah berakhir sebelum dimulai. 6 bulan berlalu sejak palu hakim diketuk. Keheningan di Rumah Marmer Jakarta bukan lagi keheningan yang dipaksakan oleh kebohongan Arif, melainkan kedamaian yang lahir dari kemerdekaan Sinta. Setelah mengunci pintu dan mengganti semua kode keamanan, Sinta kembali pada dirinya yang dulu, bukan Sinta istri Arif, melainkan Sinta, direktur pemasaran yang cerdas dan ambisius. Ia menghapus semua jejak pernikahan yang menyakitkan, ia menjual furnitur tua yang dibeli bersama Arif, mengecat ulang ruang kerja, dan mengubah ruang makan yang dulu menjadi panggung sandiwara menjadi perpustakaan pribadinya. Pengkhianatan itu tidak menghancurkannya, justru memberinya fokus yang tajam. Di kantor, Sinta menjadi lebih agresif dan strategis. Ia menggunakan pengalamannya di pengadilan, mengumpulkan bukti, menyusun narasi, mengalahkan musuh dengan data, untuk memenangkan proyek-proyek besar. Ia mendapati dirinya jauh lebih bahagia, tidak perlu lagi mengkhawatirkan pesan yang datang terlambat atau aroma parfum asing. Sementara itu, Dewi akhirnya mendapatkan kedamaian yang ia impikan. Rumah di klaster Anggrek Blok C12 kini benar-benar menjadi miliknya dan Dava. Dengan tunjangan anak yang wajib dibayarkan oleh Arif, Dewi berhenti dari pekerjaan paruh waktunya dan fokus pada pendidikan Dava. Dava, yang kini menyandang nama belakang Arif secara sah, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, tidak perlu lagi bersembunyi. Aliansi antara Sinta dan Dewi, yang lahir dari krisis,
berubah menjadi persahabatan yang pragmatis dan tulus. Mereka bertemu setiap bulan, bukan sebagai rekan di pengadilan, tetapi sebagai dua wanita yang berbagi cangkir kopi. Sinta membantu Dewi mengelola tunjangan Dava dalam investasi jangka panjang, dan Dewi mengajarkan Sinta cara menikmati hidup sederhana, seperti memasak hidangan rumahan yang hangat. Aku tidak pernah menyangka, Sinta, bahwa musibah ini justru memberiku dan Dava tempat yang stabil, kata Dewi suatu sore saat Sinta berkunjung ke klaster anggrek. Sinta tersenyum, menatap Dava yang sedang bermain mobil-mobilan di teras. Kita sama, Dewi. Aku juga tidak menyangka kebebasan ini terasa begitu lapang. Kami berdua diselamatkan oleh satu hal yang sama, keberanian kita untuk jujur. Kabar terakhir tentang Arif sangat menyedihkan. Setelah dipecat dan dipermalukan, ia pindah ke luar kota dan mencoba memulai bisnis kecil. Namun, dengan reputasinya yang hancur dan catatan hukum yang buruk, ia gagal. Ia menjadi pria pemarah yang menyalahkan Sinta dan Dewi atas kehancurannya, lupa bahwa ia sendiri yang merencanakan kejatuhannya. Tunjangan yang ia kirimkan ke Dewi terasa seperti luka yang terus terbuka, mengingatkannya pada semua yang telah hilang. 1 tahun kemudian, matahari terbit di atas Jakarta, memantulkan cahaya dari jendela-jendela tinggi di apartemen mewah Sinta. Sinta kini menjabat sebagai vice president di perusahaan barunya, sebuah langkah karir yang ia capai setelah perceraiannya, sedang menikmati kopi pagi di balkon. Rumah itu kini dipenuhi aroma buku dan tanaman indoor, mencerminkan selera Sinta yang elegan dan mandiri. Ia menerima tawaran kerja di luar negeri, tetapi menolaknya. Ia tahu, perjuangannya yang sesungguhnya adalah membangun hidupnya di tempat ia dihancurkan, dan membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang. Sinta mengambil kunci mobilnya dan berkendara menuju Bogor. Ini adalah kunjungan rutin. Ketika Sinta tiba di klaster anggrek C12, ia disambut oleh Dewi. Dewi terlihat lebih berisi, lebih tenang, dan tersenyum tulus. Dava berlari keluar, langsung memeluk kaki Sinta. Tante Sinta datang, seru Dava gembira. Ia sama sekali tidak tahu betapa rumitnya ikatan darah dan takdir yang menghubungkan mereka. Mereka duduk di teras, dikelilingi oleh tanaman bunga. Dewi menyajikan teh hangat dan kue buatan rumah. Aku dengar dari Bu Sandra, Arif mencoba mengajukan banding lagi soal tunjangan, kata Dewi, suaranya datar, tanpa emosi. Sinta mengaduk tehnya. Biarkan saja, Dewi. Pengacara bodoh manapun akan tahu dia hanya membuang waktu. Dia sudah tidak relevan dalam hidup kita. Fokus kita adalah Dava dan masa depanmu. Dewi mengangguk. Aku sudah mulai kursus menjahit. Rencananya mau buka butik kecil di rumah. Itu ide yang brilian. Aku bisa bantu promosinya, usul Sinta, matanya bersinar. Semangat kewirausahaan Dewi menularinya. Mereka terdiam sejenak, menatap ke arah Dava yang sedang mengejar kupu-kupu di halaman. Dulu, aku berpikir, kalau aku bertemu denganmu, aku akan membencimu, bisik Dewi, menatap Sinta dengan rasa terima kasih. Aku akan melihatmu sebagai wanita cantik yang mengambil suamiku. Sinta tersenyum pahit. Dan aku melihatmu sebagai wanita sederhana yang mencuri apa yang aku miliki. Tapi ternyata, kita berdua tidak pernah punya dia. Dia hanya milik kebohongannya sendiri. Sinta mengambil napas dalam-dalam, menghirup aroma Bogor yang tenang, jauh dari kesibukan Jakarta yang penuh tipu muslihat. Kau tahu, Dewi, lanjut Sinta, Dava adalah anugerah tersembunyi dari kekejaman Arif. Kau adalah pengingat bahwa ketulusan itu nyata,
Dan aku adalah pengingat bahwa kecerdasan dan kekuatan seorang wanita tidak akan pernah bisa direnggut oleh pria manapun. Mereka saling menatap, sebuah pemahaman diam-diam mengalir di antara mereka. Kisah mereka adalah kisah pengkhianatan yang tragis, tetapi berakhir sebagai kisah tentang aliansi wanita, keberanian, dan penemuan diri yang otentik. Sinta menyesap tehnya. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan di mata orang lain. Ia telah menemukan kesempurnaan yang sesungguhnya, bebas.